Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu, ayat yang ke-6. Apa bunyinya? Wa idzal biharu sujirat. Sebelum kita memasuki pembahasan ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-7,
Saya pengen nanya terlebih dahulu kepada jamaah sekalian. Ada berapa peristiwa yang Allah ceritakan di awal surat At-Takwir? Jangan sepi. Ada berapa peristiwa? Banyak pira. Berapa peristiwa? Sering saya ulang. 12. Masya Allah. Barakallahu fiik. 12 peristiwa Allah ceritakan di awal surat At-Takwir. Dan 12 peristiwa itu bisa dibagi menjadi 2. Berapa dan berapa? 6 dan 6. Apa perbedaannya antara 6 yang pertama dan dengan 6 yang kedua? 6 yang pertama terjadi sebelum hari kiamat. Di akhir habisnya masa dunia. Sedangkan 6 peristiwa yang kedua adalah setelah terjadinya hari kiamat, di awal-awal hari kiamat. Kita sudah bahas berapa peristiwa? 6 peristiwa. Karena kita kemarin terakhir membahas ayat ke-6. Berarti mulai hari ini kita akan berpindah untuk membahas 6 peristiwa berikutnya. Yang 6 peristiwa itu terjadi setelah terjadinya hari kiamat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hiya isnata asyarata khaslah. Allah menyebutkan 12 peristiwa. Sittatun fid dunya wa sittatun fil akhirah. 6 peristiwa yang pertama terjadi di dunia. Sebelum apa? Hari kiamat. Dan 6 peristiwa berikutnya terjadi di akhirat, alias setelah terjadinya hari kiamat. Apa peristiwa yang disebutkan oleh Allah di ayat yang ke-7? Firman-Nya, wa idzan nufusu zuwijat. Kenapa? Wa idzan nufusu zuwijat. Apa makna ayat ini? Berdasarkan penelitian kami yang terbatas, sekurang-kurangnya ada 3 makna yang disebutkan oleh para ulama saat mereka menafsirkan ayat ini. Makna yang pertama, wa idzan nufusu zuwijat, artinya apabila jiwa dan raga dikumpulkan kembali. Apa yang pertama? Apabila jiwa dan raga dikumpulkan kembali. Jiwa dan raga siapa? Jasad dan ruh. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, apabila para manusia dikumpulkan dengan orang yang serupa. Apa yang kedua? Apabila para manusia dikumpulkan dengan orang yang serupa. Sudah berapa ini? 2. Makna yang ketiga, apabila amalan dipasangkan dengan pelakunya. Kenapa? Apabila amalan
dipasangkan dengan pelakunya. Coba diulangi. Apa makna yang pertama? Apabila jiwa dan raga dikumpulkan kembali. Yang kedua, apabila para manusia dikumpulkan dengan orang yang serupa. Yang ketiga, apabila amalan dipasangkan, dikumpulkan dengan siapa? Pelakunya. Mari kita bahas satu persatu. Makna yang pertama, apabila jiwa dan raga dikumpulkan. Kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, zuwijatil ajsadu faruddatil arwahu fil ajsad. Maksud dari wa idzan nufusu zuwijat adalah ketika ruh dikembalikan ke jasadnya. Ketika kita mati, sebelum mati ding, ketika kita masih hidup, jiwa dan raga, ruh dan jasad kemana-mana bareng. Termasuk jenengan sekarang, iya apa enggak? Ya, jenengan di sini jasadnya apa ruhnya? Dua-duanya. Berarti fokus ke. Yang ada sebagian orang jasadnya tok, ruhe mbuh ngendi? Ngalun-alun ruhe. Jadi ketika kita masih hidup, jasad dan ruh kita selalu apa? Bersama-sama. Begitu kita mati, apa yang terjadi? Dipisah. Nyawa dicabut. Itu berarti ruh dikeluarkan dari jasad. Sampai kapan ruh dan jasad itu berpisah? Sampai kapan? Sampai kiamat. Begitu kiamat terjadi, maka ruh akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke jasad masing-masing. Ada berapa jasad saat itu? Ada berapa jasad, maksudnya berapa manusia saat itu? Nggak tahu berapa. Kan nggak ada sensus sampai hari kiamat toh. Katakanlah ada ratusan miliar. Ustaz apa keliru gue? Mungkin nggak keliru. Ruweh si Anu mlebu ngone si Anu gitu. Mungkin? Mungkin? Ya ora mungkin lah. Emang petugas TPS yang mengembalikan? Ya. Yang mengembalikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin keliru. Jadi nggak usah khawatir loh. Nyongken niki ruweh. Itu nyong. Nggak mungkin. Karena yang mengembalikan siapa? Allah. Berarti jamaah yang kami hormati, balasan atas apa yang kita lakukan di hari kiamat nanti, berupa nikmat atau berupa azab, berupa surga atau berupa neraka. Balasan itu akan dirasakan oleh jasad atau oleh ruh. Nah, nikmat yang diberikan kepada orang yang beriman akan dinikmati oleh jasadnya atau oleh ruhnya. Siksa yang akan diberikan kepada orang-orang kafir itu akan dirasakan oleh jasadnya atau ruhnya? Oleh dua-duanya. Kenapa demikian? Karena ketika hari kiamat dikembalikan lagi. Sehingga jasadnya tersiksa, ruhnya juga tersiksa. Bagi orang yang masuk neraka. Bagi orang yang masuk ke surga, jasadnya akan merasa nikmat, ruhnya pun akan merasa nikmat. Ini penafsiran yang pertama. Apa artinya?
apabila jasad dan ruh dikumpulkan, alias jiwa dan raga. Penafsiran yang kedua. Apa mau? Apabila para manusia dikumpulkan dengan orang yang serupa. Nah, serupa gue artinya apa? Sama. Berarti sing lemu karo sing lemu gue. Hah? Sing guru karo sing guru. Sing kulite ireng karo sing kulite ireng. Bukan. Allah nggak ngelihat itu. Atau orang Indonesia satu nopo? Rombongan gitu? Enggak. Atau orang Arab gitu satu rombongan? Enggak. Allah nggak ngelihat itu. Berarti apa? Kebaikan dan keburukan. Serupa di dalam kebaikan atau serupa di dalam keburukan. Apa kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu? Ketika beliau menafsirkan ayat tersebut yang sedang kita pelajari malam hari ini. Yuqranu bainar rajulis salihi ma'ar rajulis salihi fil jannah. Arti dari wa idzan nufusu zuwijat adalah orang yang soleh akan dikumpulkan dengan orang yang soleh. Di mana? Di surga. Kebalikannya apa kata beliau? Wa yuqranu bainar rajulis su'i ma'ar rajulis su'i finnar. Dan orang-orang yang jahat akan dikumpulkan dengan orang yang jahat. Di mana? Di neraka. Jadi warna kulit, kebangsaan, terus apa lagi? Bentuk tubuh, suku, bahasa, minggir. Yang akan dilihat apanya? Amal, keimanan, kekafiran orang-orang. Berarti jamaah yang kami hormati, milih teman itu penting. Penting. Penting banget. Apalagi teman hidup. Karena masing-masing dari kita akan disatukan, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang serupa dengan kita. Makanya para ulama kita dahulu mengatakan, as-sahibu sahib. Teman itu akan geret kita. Geret kemana? Kepada kebaikan atau keburukan? Kepada kebaikan atau keburukan? Tergantung. Kalau teman kita baik, maka dia akan geret kita kepada kebaikan. Kalau teman kita buruk, maka dia akan menggeret kita kepada keburukan. Makanya bertemanlah dengan orang yang rajin sholat. Kalau berteman sama orang sing rajin gento, ya ketularan gento. Gento siapa? Apa? Apa? Apa sih orang ngerti? Mabok, judi, suara bener lah intinya. Kalau kita berteman sama orang yang rajin sholat, azan dikumandangkan, dia akan apa? Ngajak kita. Padahal ini lagi pada dolanan darah. Tapi sing dolanan darah ini rajin apa? Sholat. Wonten. Ya ana bae lho. Mana lah masa orang ana. Terus dia ngajak kita, sholat di situ yuk. Akhirnya kita pun apa? Terseret kepada apa? Kebaikan.
Tapi kalau misalnya kita bergaul sama orang yang nggak benar, rata doyan apa? Sholat, rata doyan ngaji. Sudah jam 5 hari Rebo, ya, wis arep apa? Mangkat. Apa kata teman yang nggak benar itu? Engkau lah dilamaning lo. Begitu sudah mepet banget lah wis tanggung rosah bae. Akhirnya nggak jadi apa? Sih. Maka kita harus selektif di dalam memilih teman kita. Karena urusan teman itu bukan hanya membawa dampak di dunia saja. Tapi juga akan membawa dampak sampai ke akhirat. Teman di dunia nyata atau di dunia maya? Dua-duanya. Teman di dunia maya berarti teman kantor, teman apa lagi? Teman mancing, teman apa? Goes, teman apa lagi? Teman apa? Futsal. Itu teman di dunia nyata. Di dunia maya? Teman grup WA, terus teman apa? Di Facebook, ya. Teman di Instagram, hati-hati. Jangan asal ada orang DM, langsung diiyakan. Lah sepenting kan profilnya keton ayu. Gitu. Ya, itu emang profil dia. Belum tentu juga. Ya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi SAW, وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُمْ. Seseorang yang mencintai orang lain, pasti Allah akan kumpulkan dia dengan orang yang dicintai. Seseorang yang apa? Mencintai orang lain, pasti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Jangan cinta sama siapa? Sama siapa? Jeneng sepi. Pemain bola yang mana? Yang ditempel di kamar jenengan, kue gambari siapa? Hah? Oh enggak ada, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dikumpulkan insya Allah bersama beliau. Berarti kalau dikumpulkan sama Rasulullah kira-kira di mana? Ya mesti di surga. Lawang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tinggalnya di mana? Surga Firdaus. Yang itu surga yang paling tinggi. Kalau kita cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada siapa lagi? Utsman, kepada Ali, kepada Abdurrahman bin Auf, kepada Az-Zubair ibnul Awam, kepada Tolhah bin Ubaidillah, dan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya. Maka mudah-mudahan kita akan dikumpulkan dengan mereka di surganya. Nah kalau misalnya yang dijadikan sebagai idola itu artis, atau yang dia jadikan sebagai idola adalah pemain bola, nggak peduli apa agamanya, beriman nggak beriman, orang sing penting pinter main bola, dapat apa balon apa sih? Balon de orang ngerti lah, segai gue lah.
Wah, yang penting dia itu menjadi pemain terbaik dunia 7 kali berturut-turut padane. Subhanallah. Siapa favorit kita? Siapa yang kita cintai? Siapa yang kita elu-elukan? Kecintaan kita kepada seseorang itu akan ngefek terhadap nasib kita nanti di akhirat. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama sosok yang dicintainya. Nabi SAW ketika menyampaikan sabdanya ini, kata para sahabat, demi Allah, kami tidak pernah seseneng hari itu. Jadi mereka itu, hari itu paling bahagia seumur hidup. Ketika mendengar apa? Sabda Nabi SAW, orang itu akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintainya. Apa kata para sahabat? Sungguh, kami ini amalannya dibandingkan Rasul tidak ada apa-apanya. Dibandingkan Abu Bakar tidak ada apa-apanya. Ini sahabat yang ngomong loh. Ya. Apalagi kita. Seorang sahabat mengatakan, amalan kami dibandingkan Rasul tidak ada apa-apanya. Amalan kami dibandingkan Abu Bakar tidak ada apa-apanya. Akan tetapi kami berharap bisa dikumpulkan bersama Rasul dan Abu Bakar. Walaupun amalannya nggak sepadan. Dengan apa? Dengan kecintaan kami kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Hati-hati milih apa? Teman. Apalagi milih panutan. Milih apa? Panutan. Karena salah satu penafsiran yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka menafsirkan ayat tadi adalah bahwa orang-orang akan dikumpulkan bersama panutannya. Berarti kalau panutannya adalah tokoh-tokoh yang mengajarkan kepada kesesatan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, nanti di hari kiamat pun akan ngikut di belakang mereka. Dan ketika ngikut di belakang mereka, baik itu setan manusia maupun setan jin, apakah setan manusia dan setan jin itu akan membantu? Belas. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan kejadian, salah satu kejadian di hari kiamat? Allah ceritakan dalam surat Ibrahim ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setan berkata, "Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li." Setan akan memberikan apa itu kalau kita mau menyampaikan saya mau menyampaikan sesuatu tapi jangan diprotes ya, itu namanya apa sih? Apa istilahnya kalau sekarang? Bukan. Apa declare apa? Disclaimer. Nah, setan memberikan disclaimer. Ya, ngerti disclaimer apa lagi? Pernyataan saya nggak tanggung jawab, kira-kira seperti itu. Disclaimer. Apa disclaimernya setan? Saya, kata setan, itu nggak punya kuasa atas kalian, wahai para manusia. Dulu ketika kalian di dunia, saya itu cuma ngajak aja. Cuma ngajak. Kok kalian nurut? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian salahkan aku, salahkan kalian sendiri. Ini kan delay banget kan? Ya. Beboi banget Ki.
Ma antum bimusrikhiyya wa ma ana bimusrikhikum. Kalian nggak akan nolong saya nggak akan nolong kalian. Itulah panutan-panutan yang tidak bertanggung jawab. Jadi ketika setan dorong-dorong kita, ayo dolanan HP terus. Esok, sore, awan, bengi. Ya. Kemudian kita nurut sama setan. Kita habiskan waktu kita untuk mainan HP. Setan akan bantu kita nanti dari kiamat? Enggak. Bagaimana mungkin setan mau bantu kita, wong dia juga masuk neraka. Panutan yang akan bertanggung jawab adalah panutan yang baik. Nabi kita Muhammad SAW. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan memberikan syafaat kepada umatnya, akan memberikan bantuan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah panutan kita adalah Rasulullah SAW. Bukan sosok-sosok yang menyesatkan kita. Baik itu dari kalangan jin maupun dari kalangan apa? Manusia. Ini penafsiran yang keberapa? Penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga. Kenapa, Wow? Apabila amalan dipasangkan dengan pelakunya. Maksudnya apa? Qurinan nufusu bi'a'maliha. Kata para ulama tafsir, makna yang ketiga, setiap manusia akan digandengkan dengan amalannya. Amalan baik atau buruk? Amalan baik atau buruk? Dua-duanya. Yang akan menyertai kita, yang akan membersamai kita di hari kiamat adalah amal yang kita kerjakan. Maka beruntunglah orang-orang yang nanti di hari kiamat, yang membersamai dia adalah sholatnya. Yang membersamai dia adalah puasanya. Yang membersamai dia adalah haji, baca Qur'annya, zikirnya, ngajinya, apalagi birrul walidennya. Bersyukurlah kepada Allah orang-orang yang seperti itu. Tapi ingat, alangkah meruginya orang-orang yang nanti di hari kiamat ditemani dengan syiriknya, ditemani dengan bid'ahnya, ditemani dengan togele, iya marem gitu. Ya. Ditemani dengan zina yang dia kerjakan. Ditemani dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa yang selalu dia kerjakan ketika di dunia. Na'udzubillah min. Maka teman yang setia adalah perbuatan yang kita kerjakan. Kalau kita pengen ditemani dengan amal soleh kita sampai di hari kiamat, maka sekarang waktunya kita memperbanyak amal saleh. Kalau kita nggak mau ditemani oleh dosa dan maksiat, maka sekarang waktunya untuk taubat. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u thnani wa yabqa wahidun. Jenazah itu ketika diantar ke kuburan akan ditemani oleh 3 hal. Yang 2 pulang, yang 1 menemani jenazah tersebut. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh.
Tiga yang akan mengantarkan jenazah ke kuburan adalah keluarganya, hartanya, amalnya. Apa? Keluarganya, hartanya, amalnya. Keluarga siapa? Bapak, ibu, istri, suami, anak, Pak D, Pak Le, Bule. Harta apa? Harta apa? Sing diomong kuburan apa harta? Hah? Mobil. Iya, gue ngangkat. Ya, jarit ya biasa digawani ya. Ya. Terus keranda. Yang buat apa? Yang buat bawa. Dan yang ketiga adalah amal yang dia kerjakan. Amal baik atau amal buruk? Dua-duanya. Dua-duanya. Kata Nabi SAW yang mengantarkan tiga. Yang dua pulang, yang satu menetap. Siapa yang pulang? Kata Nabi SAW, faraja ahluhu wa maluh. Yang akan pulang adalah keluarga dan hartanya. Yang akan menetap adalah wa yabqa amaluhu. Amalannya yang akan setia menemaninya. Pak, jenengan cinta atau tidak sama istri? Ora krungu buri. Orang ngerti jenengan ngomong cinta apa orang ngerti orang. Jenengan cinta atau tidak? Cinta. Seberapa besar kecintaan Anda kepada istri? Sehidup semati, orang mungkin. Sehidup semati orang mungkin. Kenapa orang mungkin? Kalau sehidup mungkinlah ya. Semati enggak mungkin. Coba buktikan ketika istri jenengan meninggal dunia. Jenengan ikut ngantar kemana? Ke kuburan. Jenengan itu akan nunggoni sampai kapan? Nanti wengi? Ora wani Ustaz. Bok menyat, bok seneng malah menyat. Gak akan. Secinta-cintanya seorang suami kepada istrinya. Kalau sudah meninggal dunia, akan ditinggal. Harta pun juga demikian. Mobil mewah, rumah megah, rekening di mana-mana, duit yang tidak berseri. Jadi kayak apa? Kayak tisu, saben jukut mesti ana maning, jukut ana maning, jukut ana maning. Itu akan menemani? Enggak. Saya sering sampaikan, kalau ada ketinggalan cincin saja. Cincin ketinggalan di jarinya siapa? Jenazah. Ibunya misalnya. Dibiarkan sama anaknya? Eman-eman bu. Orang kanggoran, kuburan. Dia akan diambil. Pasti akan berpisah. Harta itu pasti akan berpisah dengan kita. Yang akan menemani kita adalah amal. Sholatin jenengan, ngajinin jenengan, baca Quranin jenengan, pikirin jenengan. Itu amal apa? Soleh. Amal buruknya? Sama. Akan kita bawa sampai kuburan. Jelalatannya kita itu akan dibawa sampai ke kuburan. Jelalatan di dunia nyata atau dunia maya? Dua-duanya. Yang ya, bareng ngaji ke, liwat alun-alun aja apa? Jelalatan. Nanti begitu pulang sampai ke mana? Rumah buka HP aja jelalatan. Itu nanti akan dibawa sampai ke kuburan. Bahkan sampai menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang ketiga. Kenapa? Apabila amalan seseorang dipasangkan dengan
pelakunya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.